Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Lanjutan kitab Fathul Mu'in. Hasyiah I'anatul Talibin. Masih tentang bab najis Ustaz ya? Iya, Panjang bab najis. Silakan Ustaz. Berdalilu sekarang sepertinya ya. iya. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bad-dalilu ala kaunil khamri. Bermula dari dalil di atasnya keadaannya khamr itu khalan yang menjadi cuka, al-humudatu yang asam, fitokmi fitokmiha di dalam rasanya khamr, wa ilam tujad sekalipun tidak didapati oleh nihayatul humudati, oleh akhir atau nihayatul humud. At- Nihayat apa tadi? Akhir ya, Puncak. Sangat sangat puncak, sangat asam. Puncak asam. sangat ya, puncaknya asam. Wa in kudzifat, sekalipun dicampur homer bizabati kelawan buih zabat. Dah. Titik. Ya, wad dalilu ternyata dalil ini tanda di sini kan. Wad dalilu ala kaunil khamri khallan. Dalil tanda atas keadaan khamar itu juga itu al-hamudah ya, atau humudah. Humudah apa hamudah? Umudo, Humudah tuh asam banget ya. umudo, Asam fi ya, ta'miha dalam rasanya. Ketika khamar rasanya udah asam, itu bermakna dia cuka kah? iya. Fa ilam tujak sekalipun tidak didapati nihayatul humudah, kan puncak asamnya. Asam dikit, nggak sangat-sangat asam. Wa in kadzafat, bukan. Wa in kadzafat sekalipun mengeluarkan ianya khamar bidzubadi dengan buih. Walaupun dia Iya. berbuih tetap bisa dianggap cuka, nggak dianggap khamar. Hmm. Biasanya yang berbuih mungkin khamar ya. Nggak paham juga kita, nggak pengalaman ya. Tapi kadzafat itu mencampakkan Ustaz, bukan mencampur Oh ya, apinya. ya. Dulu saya maknanya nyampur nih pas ngaji. In kadzafat sekalipun mengeluarkan ianya khamar itu bidzabadi dengan buih-buihnya. Maknanya khamar itu berbuih, kalau asam ya dianggap cuka. Wadalilu, qaulu wadalilu ala kaunil khamri khallan ay ala sayruratihi. Jadi kauni di sini bermakna sayrurah. Bermula dalil di atas berubahnya khamar jadi cuka. Ay ala sayruratihi khallan. Fal kaunu huna masdaru kana. Maka kaunu di sini itu masdar dari kana bermakna sara. Ya, kaunil khamri maknanya ala sayruratil khamri khallan. Idhia karena dianya kana tusta'malu fihi, digunakan akan dianya kana padanya sara, banyak. Banyak kana bermakna sara. Qala ta'ala, Allah berfirman, fakanat haba'am mansura, maka berubah ia itu menjadi haba'am membasah, debu yang diterbangkan. Ai sorat kadzalik. Jadi kanat maknanya sorat, berubah ya jadi seperti itu, jadi debu. Qauluhu al-humudah khabarud dalil. Adapun tanda kepada berubahnya khamar jadi cuka itu humudah, asam ya, khabar. Qauluhu wa illam tujad nihayatul humudah. Sekalipun tidak didapati akan puncaknya humudah, puncak asam, ay syiddatuha. Jadi humudah nihayah maknanya syiddah, sangat-sangatnya asam kan. Bahwa dianya ucapan musannif wa illam tujad itu gaya likaunil humudah, bagi keadaan humudah itu menjadi tanda kepada berubah khamar jadi cuka. Qaulu wa in kadzafat bidzabadi, kan romat nih kah? Iya. Sekalipun mencampakkan, mengeluarkan oleh khamar tadi, bidzabat dengan busa, berbuih dia. Tapi kalau asam tetap dianggap cuka. Wahwa dianya zabat, kita baca dengan fathatain ragwah, buih. Bahwa gayatun saniyatun, dianya ucapan wa in kadzafat itu gayah yang kedua, kadzalika aidan, demikian untuk menunjukkan bahwa dia itu cuka. Pada saat itu. Iya. Selesai urusan khamar. Sekarang najis selanjutnya.
Tunggu, kalau Ya, lafadz aidon itu ada madinya enggak sih? ada aldo. Aldo ya. Ya, kembali. Begitu Lanjut juga ini ya. dikembalikan ke semula, begitu juga maknanya. Hmm. Itu udah maklum Ustaz. Nggak perlu dikorek-korek lagi. Pokoknya ayatan maf'ul mutlak aja kah? Oh ya, ya. Nah itu. Lanjut Lanjut ya, Ustaz. tunggu. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Wayat guru dan suci oleh jildu najisin, oleh kulitnya yang najis. Bil mauti sebab mati, dibangin dengan dilakukan penyamakan. Nako yang bersih akan jildu najasin, ya nako yang bersih oleh tiba sama akan jildu najasin bihai suraya mutu sekira tidak kembali kepadanya kulit najis oleh natnun oleh bau wala fasatun dan tidak kembalinya kerusakan lalu mukian sekalipun direndam kulit yang najis filmai di dalam air. Hmm. Jadi bisa Sekarang pembahasan kulit najis. Kulit bangkai itu najis ya. Ternyata dia bisa disucikan Ustaz. Wa yatuhuru jildu najisin bil mauti bin dibagin. Sucilah oleh kulit najis. Najis dengan sebab mati. Ya, kulit hewan yang bernajis dengan sebab mati. Kalau nggak mati dia nggak najis. Sapi kalau hidup nggak najis kah? Kalau disembelih kan nggak najis. Sekarang sapi mati, kulitnya bernajis dengan sebab mati. Suci dengan cara disama. Sucilah oleh kulit najis yang bernajis dengan sebab mati dengan sebab disama. Kulit-kulit yang memang sebelum mati sudah najis kayak kulit anjing. Berarti nggak ada cara untuk menyamaknya. Ya. Qauluhu wa yatuhuru jildu najisin bil maun. Sucilah oleh kulit najis, najis dengan mati. Bahwa dianya ucapan musannif mustasna ayatan. Itu dikecualikan juga min qaulihim dari ucapan mereka ulama. La yatuhuru najisul aini. Ulama menyatakan tidak sucilah oleh najis ain. Kecuali khamar yang berubah menjadi cuka. Kecuali kulit bangkai yang disama. Ada dua kecuali ya. kedua pengecualian. Ya. Walhasilu bermula kesimpulan itu. Nah, kesimpulan. Wayat. La yathuru syai'un min najisil ain. Tidak sucilah oleh sesuatu dari najis ain. Illa bil ghusli. Illa bil ghasli. Kecuali dengan disama. Kecuali dengan disama. Tidak sucilah oleh sesuatu dari najis ain. La bil ghasli, tidak dengan dicuci, wala bil istihalah, tidak juga dengan berubah. Jadi nggak ada najis in yang suci. Dengan dicuci enggak, dengan berubah enggak. Lakin tetapi yustasna min hadza, dikecualikan dari ini syai'ani dua perkara. Dua perkara la salisahuma yang tidak ada ketiga bagi keduanya pada hakikat. Secara hakikatnya cuma dua perkara najis in yang dikecualikan, maknanya bisa disucikan. Kenapa cuma dua? Linnasi alaihima, karena ada nas atas keduanya, ada dalil. Oleh umumil ihtiyaji, dan karena umum kebutuhan. Butuh kepada cuka, ya, butuh kepada kulit. Oleh umumil ihtiyaj, karena umum kebutuhan. Balil ittirari, bahkan karena darurat, terpaksa, butuh banget ya kepada keduanya. Wahuma, dan bermula keduanya yang bisa suci. Al-khamru khamar idza takhallalat binafsiha, bila berubah ya atau menjadi cuka ya dengan sendirinya. Yang sudah kita bahas kemarin. Wal jildul najisu, dan kulit bangkai, yang kulit bangkai, kulit najis. Jildun najis, kulit yang bernajis dengan sebab mati. Idza dubigha, apabila disama akan dianya kulit. Nah, itu. Wa innama tahura, hanya saja suci hanya kulit dibagi dengan disama lil akhbari sahihati fi dzalik, karena ada dalil-dalil yang sahih pada demikian.
berkaitan dengan menyamak kulit. Khabari contohnya seperti hadis idza dubighal ihabu faqat tahura. Apabila disamak akan kulit maka sungguh suci ia. Begitu sudah suci fayajuzu hina idzin bai'uhu, maka bolehlah ketika itu oleh menjualnya. Ya, buaya kan mati kan, diambil kulitnya, ada boleh dijual. Tadinya nggak boleh, najis nggak boleh dijual, sekarang boleh. Sapi mati, kita ambil kulitnya, kita sama, udah boleh dijual. Dimakan boleh enggak? Hilaf. Wakaza Kalau akluhu dimakan. inda Syekh Ramli. Demikian juga boleh makannya di sisi Syekh Ramli ingkana mimak kulit. Jika ada ianya kulit dari hewan yang dibakar. Lembu mati najis. Kemudian kulitnya kita sama Ustaz. Ternyata menurut Syekh Ramli, suci bisa dipakai di bawah sholat juga boleh dimakan, digoreng jadi kerupuk ya. Iya, ya Walaupun di. asalnya sapi mati ya. Hmm. Nah itu beda. Ibnu Hajar menyatakan nggak boleh. Nah itu. Kharaja bil dilji sya'ru, keluar dengan kulit oleh rambut. Rambut nggak bisa disucikan, rambut bangkai. Naam, kendati pun demikian, pasti di kulit-kulit kan. Di kulit bangkai pasti ada rambutnya juga. Naam, yatuhuru qaliluhu, tetapi sucilah, kendati pun demikian, sucilah sedikitnya bulu, tabaan lahu, karena mengikuti baginya kulit, menurut Ibnu Hajar. Kalau kulitnya suci, bulunya, sedikit bulu, juga dianggap suci. Menurut Syekh Ramli, bulu nggak suci, cuma dimaafkan saja. Fayu'fa anhu wa inda Ramli, dan dimaafkan darinya sedikit bulu. Menurut Syekh Ramli, nggak suci, tetap najis, cuma ma'fun kan. Najis yang dimaafkan. Summa kemudian huwa, bermula dianya kulit bangkai tadi ba'dal indibak, sesudah tersama. Nah, itu kasobin mutanajisin, sama seperti pakaian yang terkena najis, berarti harus dicuci ulang. Fala budda linahwi sholati fihi aw alaihi min tathhirih. Maka tidak boleh tidak untuk salat dalamnya kulit. Salat dalamnya kulit maknanya dia kita pakai sebagai sarung. Aw alaihi, atau salat di atasnya kulit, kita gelar jadi sajadah. Tidak boleh tidak min tathhiri, diri dari menyucikannya kulit. Harus disucikan dulu. Tunggu. Ya. Berarti caranya dibak itu 2 kali ya. Pertama dibak dulu disama, kalau udah kering, udah bersih, baru kalau dipakai untuk sholat atau untuk bikin sajadah harus dicuci lagi sebagai dianggap itu mutanajis ya Ya. kan, Tunggu. Ya, habis sama langsung dicuci juga boleh kan? Oh ya, ya. Kemudian basah-basah dipakai nggak apa-apa. Nggak langsung dihukumi tohir suci, tapi dihukumi mutanajis dulu ya. Ya, kayak pakaian kan, kita cuci basah-basah kan boleh dipakai kan? Ya. Kembali ke mata. Sucilah kulit yang bernajis dengan sebab mati. Qauluhu bil mauti kharaja bihi jildul mughallad. Keluar dengannya ucapan oleh najis, keluar dengannya ucapan najis, kulit yang bernajis dengan mati oleh jildul mughalladi, oleh kulit binatang, apa namanya? Kita mengartikannya. Kulit mughalladah, kulit babi lah. Najis Ya, mughalladah, kulit yang babi, kulit berat. anjing ah. Fainahu, maka sesungguhnya kulit mughalladah najisun. Itu najis qoblal maut, sebelum mati udah najis. Sesudah mati ya najis juga, enggak boleh disama berarti. Fala yathuru bintibari, maka tidak suci ianya kulit mughalladah ini dengan disama. Kulit bangkai suci qauluhu bin dibagi, dengan disama. Qauluhu bin dibagi muta'alliqun biyathur ya, suci dengan disama. La minar rutubatil mu'affinati lahu. Ya. Kenapa lah ini? Minar rutubah. Ada rutubah di luar? Enggak ada rutubah kan? Nggak ada. Kenapa beliau bilang la minar rutubah? Kita Ustaz la minar rutubah. Min, Hmm? Tunggu. Oh, nggak La-nya ada nggak ada nyawa, kan? nggak ada, nggak ada. Iya. Kalau ada la pusing kita Ustaz. Ini Oh, la nggak ada ini. Dengan saya disama. Suci kulit bangkai. Ya kan? Sucilah kulit bangkai tadi dengan disama. Disama dari apa kan gitu? Minar rutubah, dari basah-basah, lendir-lendir.
al-mu'affinah yang membuat busuk ianya basah-basah baginya kulit. Jadi lah nggak ada coret lahnya. Punya saya nggak ada tuh. Lebih akurat berarti kita Ustaz. Ini gara-gara tambah lah ini nggak paham kita. Wa innama tahsulut tangqiyatul madhkurah, hanya saja hasillah oleh bersih yang disebutkan tadi bihirifin dengan benda yang kasar, irif. Walau najisan, sekalipun ada ya yang kasar itu najis, nggak apa-apa kan? Karena nanti kan dicuci lagi. Apa itu makna hirif? Bahwa ma yalza'ul lisana bihirafati. Sesuatu yang menyakiti ia akan lidah dengan sebab kasarnya. Kasar lah. Kayak sikat besi gitu, Ustaz. Pohon-pohon yang ada durinya biasanya. Kalau di kampung ada namanya bak redup. Dianya huwa kembali ke hirif. Dianya hirif ma yalza'u. Sesuatu yang menyakiti akan lidah bihirafati. Dengan sebab kasarnya, tajamnya. Takarodin seperti pohon karot, pohon berduri. Wasyabbin dan seperti syabbin. Apa di syabbin, Ustaz? Tawas. Bukan. Iya, benar. Bil muwahadah syabbin. Wasyasin seperti syasin. Lihat kamus Ustaz, Ustaz yang lihat kamus. Ya, Misalnya sahabat di syasin. tawas tangguh tawas. Tawas. Syabbin. Sabin tawas. Syasin juga tawas. Sab, Ada sebentar, dua nih, syabbin satu, syasin satu. Kalau saya nggak saya maknain, saya yang penting kasar gitu. Wadaraki toirin, dan kotoran burung nih, kayak kotoran burung merpati kan mengandung batu-batuan dia. Boleh juga untuk disama, yang penting kasar. Tujuannya sebenarnya menghilangkan lendir tadi kan. Atau dikorok pakai pakai pisau. Lil khabaril hasani, karena hadis hasan. Yatuhuruha yutahhiruha. Menyucikan akannya ilmaitata, menyucikan akannya bangkai, maknanya kulit bangkai. Al-ma'u oleh air, wal karadu dan karat, pohon karat, pohon yang berduri. Fala yakfi binahwi syamsin, maka tidak memadai ianya disamak dengan seumpama matahari, dijemur doang, nggak boleh. Wa turabin, dengan seumpama tanah, wa milhin garam. Nggak hilang, nggak ada yang nggak kasar. Fa in tabarihu, sekalipun jadi wangilah baunya kulit tadi. Kenapa? Li'annaha la tudilu rutubatihil mu'affinata. Karenanya matahari, tanah, milhin, garam tidak menghilangkan, ia akan lendir-lendirnya yang bisa membuat bau kulit. Li'audil ufunati binaq'ihi fil ma', karena kembali bau dengan merendamnya kulit dalam air. Nah, itu yang penting pakai alat yang kasar. Kembali ke matan Ustaz tadi. Sucilah kulit yang bernajisnya kulit dengan sebab mati bin dibarin, dengan sebab disama, nakahu yang membersihkan, ianya sama gitu, Yang membersihkan ianya sama kulit. akarnya kulit. Ya, ya. Bagaimana maksud kulit jadi bersih? Bihaisu la ya'udu ilahi natanun, sekira-kira tidak kembali kepadanya kulit oleh bau, wala fasadun, dan tidak pula oleh rusak, walau nuki'a filma, walau direndam akan dianya kulit dalam air. Banyak direndam sehari 2 hari ya. Kalau direndam sebulan mah sepatu juga hancur Ustaz. Kulit sepatu yang udah bersih banget hancur. Jadi maknanya jikalau direndam dalam air dalam waktu tertentu ukuran Iya. standar. Qauluhu bihaitsu la ya'udu ila hadhil haisiyah. Bermula ini haisiyah, bihaisu ini litakin, untuk kait tuh. Jadi kait nih. Nakahu, artinya membersihkan ianya seseorang yang menyamak tadi akannya kulit. Tangkiyatan, akan bersih kainatan yang ada ia bihaisu, dengan sekira-kira launuki'a, jika kalau direndam akan dianya kulit. Filmai, dalam air, dan dibagi sesudah disamaknya kulit. La ya'udu ilahi natanon, dia tidak kembali kepadanya kulit oleh bau. Nggak bau, nggak membusuk lagi.
Nah, ini ada wal muradu bermula yang dimaksud itu la ya'udu lahu dzalika an qurbin, tidak kembali baginya kulit oleh demikian bau dalam waktu dekat. Amal law ada ilahi ba'da muddatin tawilah, adapun jika lo kembali ianya bau kepadanya kulit sudah masa yang lama, fala yaduru, maka enggak mudarat ia kembali kan. Li'annal asya'a sulbata, karena perkara yang keras sekalipun idza makasat, bila menetap ia fil ma'i dalam air muddatan tawilatan dalam masa yang lama, rubama hasalalah al-'ufuna, barangkali saja hasil baginya asya oleh bau yang namanya direndam di air mah besi aja berkarat kan. Iya. Itu Ustaz. Wan natanu masdaru simaiyin li natuna. Natan itu masdar simai bagi natuna. Natuna madinya, natan masdarnya. Kadarufa sahula, darufa darafin, sahula sahalin. Wa amma masdaruhul qiyasi, adapun masdarnya natuna yang qiyasi, fahuwa natana. Natuna yantunu natana, fahuwa natana. Nutunatun. Amalan biqaul Ibnu Malik, karena beramal dengan ucapan Ibnu Malik. Ini udah beliau buat nahu sedikit. Fa'ulatun fa'alatun li fa'ula. Nah, jadi kalau madinya fa'ula, masdarnya fa'ula, fa'ala. Masdar kiasi, masdar simai mah bebas. Iya. Setelah tang Arab. Ya. Qaulu wala fasadun ataupun tafsir. Ya, tidak kembali kepadanya oleh bau dan rusak. Rusak itu menyebabkan bau. Jadi qaulu wala fasadun atafu tafsir, ataf tafsir. Apa makna natan? Fasad. Au amun ala khas, atau ataf am di atas khas, rusak kan? Ada rusak yang bikin bau, ada yang tidak. Waqala qail, berkata oleh Qulyubi atau fu muradif. Ataf muradif itu intaha Bujairimi. Selesai Ustaz tentang kulit bangkai. Sekarang lanjut membahas tentang najis mughalladhah. Aduh, kalau pembahasan atof am khos itu di kitab apa ya? Jurmiyah atau Alfiyah? Ada nggak kan, Bro? Enggak, itu bukan nahu kayaknya. Nahu enggak dibahas itu. Hik- Hikmah-hikmah kayak gitu tuh. Itu mungkin dalam ilmu Hikmah bayan atof. Ustaz. Oh, alah. Dalam ilmu balaghah kan. Hmm. Dalam kitab nahu enggak, paling bahasnya tertib, tertib takkib, tertib takhir kan. Oh iya. Mutlak Saya belum jamak pernah. waw. Nah, itu aja. Makna-makna kan Lanjut. jarang. Paling sindiran sedikit-sedikit, enggak pembahasan khusus. Kayak faedah buang fa'il kan disebutkan satu dua doang dalam kitab nahu, banyaknya enggak disebut kan. Iya. Kenapa fi'il dibina majhul kan paling disebut. Ya, apa ya? Karena sudah maklum kadang khuliqal insanu dha'ifa kan. Karena maklum khalaqallahul insana kan gitu. Padahal banyak alasan kenapa fi'il satu fi'il dimajhulkan, itu alasannya banyak. Kadang sudah maklum, kadang karena nggak ketahuan, kadang malu menyebutkan fa'il kan. Kadang memang Iya. sengaja pengen disembunyikan. Banyak alasannya. Itu disebut biasanya dalam ilmu balaghah. Wah, Kayak masih panjang. maf'ul, dahulu maf'ul kan dalam kitab nahwu disebutkan sedikit doang, taksis satu kan. Hmm. Padahal banyak faedah-faedah lain. Balaghah Ustaz, udah ngaji kitab balaghah apa? Belum pernah ngaji kitab balaghah, tapi udah punya kitabnya saya beli. Yang Yang penting ada kitabnya kitabnya. Jalil. Yang penting kitabnya ada kan. Kumpulin Iya. kitab aja dulu. Kalau di pondok saya nggak ada kitab ngaji balaghah, mantek nggak ada. Apa nama kitabnya? Jahirul Maknun tuh. Jauhar Maknun. Iya. Mutiara yang tersimpan. Berarti harus disimpan Ustaz. Iya. Simpan, nggak usah dibuka-buka. Nah, oke lanjut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kalbin wa khinzirin, dan najis selanjutnya yaitu kalbin, anjing, wa khinzirin, dan babi, wa far'i kullin, dan anak dari tiap-tiap dari kalbin wa khinzirin, minhuma, dari keduanya kalbin wa khinzirin, ma'al akhari, besertaan yang lain, au ma'a ghairihi, atau besertaannya lainnya, kalbin wa khinzirin. Titik dulu, ini panjang Ustaz. Mana contoh najis? Kalbin anjing, babi, far'en kullin minhuma, far'i. Keturunan tiap-tiap keduanya, keturunan anjing, keturunan babi.
Ma'al akhari bersama yang lain. Berarti keturunan anjing bersama babi, keturunan babi bersama anjing kah? Ya, ya. Oh ma'a ghairihi, atau keturunan tiap-tiap keduanya bersama selainnya tiap-tiap. Anjing sama kambing. Ya kah? Hmm. Ya. Keturunannya tetap ikut anjing, sah. Nah, ini kauluhu kakalbin. Walau mu'alliman. Ya, contoh najis lagi anjing. Walau mu'allam. Mu'allaman, bukan mu'allim, mu'allaman. Sekalipun anjing itu anjing pinter. Anjing polisi. Ya, li khabari Pelacak. Muslim. Gimana? Anjing pelacak. Ya, anjing pelacak. Karena khabar Muslim, tuhuru ina'i ahadikum. Adapun suci bejana salah satu kamu. Sebenarnya nggak harus bejana kah? Apapun kah? Dalam hadis menyebutkan suci bejana bila dijilat anjing. Dicuci dengan 7 sumur. Itu sangat air 7 sumur. Maksudnya nggak harus bejana, pakaian apapun lah. Tuhuru ina'i ahadikum. Adapun suci bejana salah satu kamu, baik bejana atau bukan, idza walagha fil kalbu, bila menjilat dalamnya bejana oleh anjing, ayyaghsilahu, bahwa membasuh ia akannya bejana sab'a maratin 7 kali, ulahunna biturab, salah satu atau yang pertama dari 7 pakai tanah. Yang pertama dari 7, walaupun secara praktek boleh yang pertama pakai tanah, boleh di mana aja kan. Yang penting salah satu dari 7 harus pakai tanah. Memang lafaz hadis yang pertama dari 7 harus yang pertama. Tapi ada hadis-hadis yang lain nanti para ulama menyimpulkan bahwa yang penting salah satu dari 7 pakai tanah. Harus di awal. Wajhud dilalah. Sisi dilalah. Sisi menunjukkan. Dari mana segi hadis tadi menunjukkan bahwa anjing itu najis? Adapun sisi dilalahnya itu annat tahara. Wah, sungguh bersuci imma li hadasin, ada kala karena hadas, au khubusin atau najis. Au takrimatin atau karena mulia. Suci bejana. Biasanya suci karena berhadas. Nggak mungkin bejana berhadas kah? Yang berhadas kan Ya. orang. Ya. Atau bersuci karena najis. Atau karena mulia. Bejana bukan benda yang dimuliakan. Beda dengan manusia. Manusia nggak najis, dimandikan untuk dimuliakan. Ya? Kalau bejana berarti nggak ada cara lain. Para ulama memahaminya bahwa bejana itu ketika dijilat anjing berarti bernajis. Sehingga perlu disucikan. Bermula sisi dilalahnya itu bahwa sungguh suci ada kala karena hadas, atau khubusin atau najis, atau takrimatin atau untuk memuliakan. Wala hadasa alal ina, dan tidak ada hadas di atas ina, wala takrimata, tidak ada kemuliaan juga. Karena dia benda mati. Fata'ayyanat taharatul khabasi, maka terta'ayyanlah oleh menyucikan najis. Fasabatat najasatu famih, maka sebutlah oleh najis mulutnya anjing. Berarti mulut anjing najis. Buktinya diperintahkan untuk disucikan. Nah, ada mazhab lain menyatakan enggak najis, dia bersih mulut anjing. Cuma diperintahkan disucikan apa? Ta'abbud, ibadah, kita enggak tahu alasannya. Pokoknya Nabi menyuruh, ya udah kita melakukannya kan. Di dalam mazhab Syafi'i, fata'ayyanat, maka terta'ayyanlah oleh menyucikan najis. Fasabatat najasatu famihi, maka sebutlah oleh najis mulutnya anjing. Bahwa dan dianya mulut atyabu ajza'i, itu paling wangi bagian-bagiannya anjing. Bagian anjing paling wangi katanya mulutnya, karena dia bernafas terus kah. Nah, mulutnya kebuka terus, bukan kayak orang mulut ketutup, kadang bau kan, dalam bak siwak kan gitu. Ya. Habis tutup mulut banyak anjing, mulutnya wangi. Kayaknya orang-orang barat melihara anjing, dicium anjing segala macam, sah. Ya, nah itulah. Fabaqiyatuha aula, maka sisanya ajza, ya, itu lebih aula, lebih utama untuk dinyatakan najis. Kalau mulutnya aja bernajis, apalagi bagian yang lain, lebih aula untuk dianggap najis. Intaha, diambil dari kitab Iqna. Tengku, Ya, ada pertanyaan. Maksudnya bersuci dengan memuliakan itu gimana? Belum ada ada juga gambaran. ada juga sesuatu yang diperintahkan untuk disucikan padahal tidak bernajis.
Manusia mati. Manusia dengan sebab mati jadi najis enggak? Bangkai manusia. Enggak. Kenapa diperintahkan mandi wajib? Wajib mandikan jenazah. Oh, karena memuliakan ya. Nah, takrimah ya. Oh ya. Masuk masuk ya, alhamdulillah. Bejana kan nggak perlu ditakrimkan, benda mati masa dimuliakan. Manusia benda mati juga, tapi awalnya dia pernah hidup. Nah, gitu. Karena ada ulama yang bilang manusia dengan sebab mati jadi najis, Ustaz, makanya dimandiin. Karena ada pendapat begitu, makanya khilaf nggak habis-habis kalau ngaji fikih ya. Jadi masuk ke hobis itu nekal itu. Sampai pusing kita mengingatnya, Ustaz, susah mengingatnya. Iya. Harus cukup tidur baru bisa mengingat ya. Kalau enggak lupa, Ustaz. Kurang tidur hafalan hilang. Kalau tunggu punya murid di rumah, tunggu tiap hari baca kitab sama itu. Nah itu nggak ada Kalau Ustaz, belum ada. Ntar kita bikin rangkang, rangkang empat tiang aja kan. Muat 3 orang udah cukup. Ustaz 1 orang, cari 1 orang lagi di pojok kan. iya. Nah, kita bikin Tabaruli 30. tuh kalau saya pin ketemu Tabaruli. Oke. Kemudian lanjut. Tadi kakalbin wa khinzirin seperti anjing babi. Oke lah, kalau anjing ada dalilnya. Kalau babi mana dalilnya kalau dia najis? Nggak ada, kias dalilnya. Qauluhu wa khinzirin. Khinzir juga najis, alasannya kias. Li'annahu aswa'u halan minal kalbi. Karena anjing itu lebih jelek, lebih buruk keadaannya karena khinzir itu lebih buruk keadaannya dari anjing. Tapi ini kayak nggak masuk, Ustaz. Bagaimana lebih Iya. buruk? Sedangkan babi justru lebih banyak orang makan babi daripada orang makan anjing, ya? Ya nggak, Ustaz? Iya. Ya kah? Iya, betul. Fakta di lapangan, babi diternakkan. Ya itu tanggung perkara yang jelek itu mah orang yang makin senang itu. Ya, tapi alasan zaman dulu begini, Ustaz. Oke. Kenapa alasannya li'annahu aswa'u? Karena dia lebih buruk keadaannya dari anjing. Kenapa? La yuntafa'u, karena tidak dimanfaatkan, tidak diambil manfaat dengannya babi dengan satu hal pun. Wala yuktana, dan tidak pula dia diperhatikan, dipelihara. Mungkin di Arab ini, kalau di kita mah justru babi banyak banget manfaatnya, Ustaz. Iya, Banyak banget mahal. manfaatnya. Manfaat yang ya nggak dianggap manfaat mungkin dalam Islam, manfaat yang diharamkan. Jadi nggak dianggap manfaat kan. Tapi kalau kita tidak melihat keharaman, katanya manfaatnya banyak banget. Hampir bahan kosmetik katanya lemak babi semua. Kompreng itu juga pakai itu pelumas baby. Wah, belum lagi dagingnya, saya daging paling murah katanya. Kita juga nggak tahu sosis itu daging apa itu. Kalau kita lihat di TikTok sekarang, masya Allah kan, pabrik-pabrik menggiling babi ngeri. Tapi di sini alasannya idla yuntafa'u, karena tidak diambil manfaat dengannya babi dengan satu keadaan pun, wala yu'tana, dia tidak dipelihara kan. Nah, tapi ini alasan ini kan untuk sekarang kayak nggak masuk, Ustaz. Bukan kita anti haram babi, Ustaz. Babi memang hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, jelas kah? Jelas haram. Nah, andaikan disebut najis karena dalil itu kan diharamkan. Tapi ini beliau nggak membawakan dalil itu, justru pakai kias, Ustaz. Walina debi katlihi, dan karena sunnah membunuh babi min ghairi dararin, tanpa mudarat. Sunnah membunuh babi. Babi hutan, jangan babi orang ah. Balqila, bahkan dikatakan orang yajibu, wajib ianya membunuh. Wa'tamadahu Hajar fi babil libah, dan memegangi akan ini kil oleh Syekh Ibnu Hajar dalam bab libas. Ketika beliau membahas bab pakaian, ini sono katanya wajib bunuh babi. Di kampung orang kita bunuh babi denda, Ustaz. Dari kampung-kampung tertentu kah? Gimana? Berarti ini kalau anjing nggak ada dalilnya, kalau khinzir itu ada dalilnya. Bermula dari untuk menolak balqoyatul roti, menolak orang. Mana anjing nggak ada dalilnya? Itu pengatannya Ada gimana tuh kalau? anjing, ada dalilnya tadi. Tadi hadis ya. Hadis, Kalau Quran nggak ada. dalil najis. Ini bukan dalil haram, bukan. Apa dalil? Begini Ustaz, ini 2 bab yang berbeda. Dalil babi haram ayat.
Ya. Apakah anjing haram? Nggak ada dalam ayat. Yang ada diharamkan daging babi. Diharamkan daging anjing nggak ada. Kan gitu? Ya. Nah, cuma dalam bab babi itu anjing itu tetap haram juga. Karena dalilnya dia berdaring segala macam, ada dalil lain lah. Dalil hadis segala Oh. macam, bukan ayat ya. Adapun di segi kenajisannya anjing najis mulutnya. Walaupun mulutnya paling wangi. Kalau mulutnya aja najis, bagian badan yang lain ya pasti najis. Apa dalil anjing najis? Nah, itu hadis Abu Hurairah tadi. Idza tuhuru ina ya hadikum ah, suci Ya, ya. bejana. Terus kalau dijilat babi, mana? Ah, nggak ada dalilnya itu. Dalil kalau mulut babi itu najis nggak ada. Cuma babi dikias kepada anjing. Ini tugas para ulama, Ustaz. Kita mau baca-baca doang kan. Kita baru Jadi sama ya sebatas tadi. kari, Ustaz. Hah? Sama ya cara menyucikan kalau Ya, terkena sama. injir. Sama. Qaulu wa far'i kullin minhuma ma'al akhar. Dan keturunan tiap-tiap dari keduanya bersama yang lain. Ucapan musannif ini swadikun itu terbenar bima dengan ma tawallada min kalbin wa khinzira. Dengan ma yang lahir ya dari anjing jantan dan babi betina ya. Ya, ya. Dan ma terbenar juga dengan hewan tawallada yang lahir ya min khinzirin dari babi jantan wa kalbatin anjing betina. Wa ala kullin dan di atas tiap-tiap huwa dianya tiap-tiap dakhilun itu masuk fil kalbi wa imma fil khindir. Nah, apa maksudnya wa ala kullin? Wa far'i kullin minhuma. Wa far'i kullin minhuma. Keturunan tiap-tiap dari keduanya. Ya. Di kitab Ustaz ada wa ala kullin. Ada tunggu. Wa ala kullin. Nah, jadi kata beliau tadi wa far'i kullin. Nah, keturunan tiap-tiap dari keduanya. Jadi bersama yang lain kan bisa dibalik ya. Jadi hewan yang lahir dari anjing dan babi atau babi dan anjing kan sama aja. Ya. Nah, ala kullin di atas tiap-tiap kedua dianya tiap-tiap itu dakhilun masuk ada kala dalam anjing ada kala dalam babi. Sama-sama. Sama kan? Jadi najis. Ya. Najis. Fala timat takraru fi kalamih maka terjadilah oleh pengulangan. Lazimlah oleh pengulangan dalam kalamnya musannif. Nah, jadi gara-gara tambah yang lain ya, beliau protes dikit ya. Far'i kullin minhuma, maksudnya minhuma udah cukup. Ya, dan keturunan tiap-tiap dari keduanya. Kan begini aja kita udah paham. Keturunan tiap-tiap dari keduanya. Berarti keturunan anjing saja, keturunan babi saja, atau keturunan anjing dan babi. Babi dan anjing kan masuk. Masuk. Kemudian untuk ma'a ghairi baru untuk hewan yang lain. Selain anjing babi kah? Apa kah? Far'i kullin minhuma ma'a ghairi. Itu udah cukup. Jangan pakai ma'al akhari ma'a ghairihi. Itu beliau yang protes kah? Kalau kala andaikan musannif berkata wa far'i kullin minhuma ma'a ghairi saja udah. Kah? Makna aula. Nah, itu sudah masuk semuanya. Wa hadzafa lafdha ma'al akhar. Dan membuang oleh musannif akan lafad ma'al akhar dan lafad aula kana aula. Tunggu itu lebih utama kah? Li salamati karena selamat ucapannya musannif minat takra dari pengulangan fatafatan maka cerdaslah kau. Wal khatbu sahlun katanya kan. Iya. Ah, Kata amal kayak gitu. ya, fatafatan. Qaulu au ma'a ghairi. Nah, tadi anjing bersama selain anjing bersama hewan yang suci lain. Ai wa far'i kullin minhuma ma'a ghairil akhar. Artinya keturunan tiap-tiap dari keduanya bersama selain yang lain. Kenapa nih? Bersama selain yang lain. Lainnya anjing dan babi. Ya. Kalau karena adamian, sekalipun yang lain itu manusia. Anjing kawin dengan manusia, berarti anaknya dianggap anak anjing kan? Lebih diambil sisi najisnya kah?
Kayak dalam takdirah kemarin ya. Dalam bab najis diambil asal paling berat. Ya. Walau karena adamian, sekalipun ada ia itu manusia, yang lain itu manusia. Tagliban lin najis, karena memenangkan bagi sisi najis. Wadzalika demikian itu li'annal far'a ini kaidah karena furu' yatba'u akhassa abawahi. Itu mengikuti hanya furu' akan yang paling jelek dari dua asalnya dalam bab najis. Ya, dalam bab najis wa tahrimid dzabihah dan dalam bab pengharaman disembelih. Dalam bab pengharaman disembelih. Ya. Karena pengharaman disembelih, sapi kawin dengan harimau. Punya anak kan, ngikut harimau itu kan? Gak boleh disembelih kan? Harimau kan gak boleh disembelih, kalau sapi boleh. Dan dalam bab nikah, ya. Jadi seorang anak itu maknya kafir, ayahnya muslim. Itu dianggap dia siapa? Untuk bab nikah nggak boleh dinikahi oleh muslim. Dalam bab nikah ya. Dalam bab nikah itu mengikuti. Dalam bab kenajisan, dalam bab keharaman penyembelihan. Oh, harim labihah bukan dia yang disembelih, Ustaz. Haram sembelihan dia. Nah, jadi seorang anak, ayahnya majusi, maknya muslim misal. Ya. Ya. Jadi anaknya itu di segi penyembelihannya ngikut majusi, nggak boleh menyembelih ya. Maknanya sembelihannya nggak halal dimakan. Nah itu. Karena disyaratkan yang menyembelih kan muslim atau kitabi kan gitu. Ya, ya. Misalkan dia asalnya beda, satu majusi, baik maknya atau ayahnya, yang satu muslim, atau yang satu kitabi lah, jangan majusi kawin sama muslim lah. Kitabi kawin dengan majusi, punya anak. Ini anaknya, sembelihan anaknya nggak halal untuk orang muslim. Ya. Paham Ustaz? Paham. Dalam bab menikah juga sama. Ya. Dan tahrimil akli dalam bab haram makan itu tadi Ustaz. Sapi kawin sama harimau, punya anak ini, dianggap anak harimau, nggak boleh dimakan. Wamtinai at-tadhiyah dan dalam terlarang kurban. Kijang kawin sama lembu. Kijang kawin sama lembu. Lembu boleh kurban, kijang nggak boleh kurban. Nah, kijang punya anak mirip lembu, nggak boleh dikurbankan. Atau lembu punya anak mirip kijang, karena ketahuan memang ayahnya kijang Dalam bab udhiyah nggak boleh itu. Dan dalam bab tidak wajib zakat. Dalam bab tidak wajib zakat juga seperti itu, anak lembu dan kijang. Kita melihara, kita kawinkan lembu dan kijang. Anak lembu wajib zakat mestinya. Ini anak lembu bersama kijang, karena mirip-mirip kijang, nggak wajib zakat. Dan mengikuti ia anak akan yang paling mulia dari keduanya dua asal fi salah sati asya dalam tiga perkara agama ini. Jadi ayah muslim nikah sama perempuan non muslim, anaknya di segi agama ngikut ayahnya, ngikut yang paling istimewa. Arti yang istimewa muslim ikut Islam. Paham Ustaz? Paham. Mengikuti ianya furu akan yang mulia dari keduanya dua asal dalam tiga perkara dalam bab agama. Ijabil badal dalam wajib badal, wajib ganti ini kalau dibunuh di Mekah misalkan. Wa aqdil zilyah dan dalam akad jizyah, akad jizyah. Maknanya begini akad jizyah. Kalau di harbi kan nggak boleh diambil jizyah, kan harus diperangin. Kalau dhimmi kan boleh diambil jizyah. Ini mungkin harbi kawin sama dhimmi, Ustaz, punya anaknya ngikut dhimmi. Ya. Ini panjang urusan di sini, tapi tulis ringkas doang. Wa khaffahuma dan mengikuti ianya furu akan asal. Wa khaffahuma dan akan yang paling ringan keduanya dua asal fi nahwi zakah dalam bab zakat. Dalam bab zakat mengikuti yang paling ringan, maknanya begini. Sapi 30 ekor baru wajib zakat. Onta 5 ekor baru wajib zakat. Sekarang sapi kawin sama onta. Anak sapi mirip-mirip onta.
Nah, itu diambil bab ringannya Ustaz. 30 ekor baru wajib zakat, bukan 5 ekor. Jadi ngikuti sisi ringan. Nah, itu. Kalau di tafakur paham Ustaz. Ya kan? Paham kan? Ya, paham, paham. Kita nggak paham. Syekhu wa syaikhina kan? Habib Lubab. Saya kasih nama Ustaz Habib Lubab. Ya, Jangan insya tentu Allah. saya orang, jangan kasih Habib aku biasa aja. Maulana Pakai Al-Habib. iya, gak usah pakai Habib tentu. Banyak banget sekarang yang posting video-video khurafat Ustaz. Ah, Kalau kita suka nonton video itu muncul terus Ustaz. iya, Saya di TikTok otaknya saya gitu. suka dengar kan. Khurafat, ceramah-ceramah yang aneh-aneh itu. Tapi malah keluar banyak banget Ustaz. Dulunya saya jarang perhatian kan. Ini saya pengen scroll-scroll gitu. Video-video ceramah-ceramah aneh khurafat. Yang susu dari langit, rantai emas dari langit, apalagi. Tarik pesawat. Itu muncul terus saya lihat. Aneh juga ya, orang pede banget Ustaz menyampaikannya. Iya, Masya Allah yang ketika disampaikan, menyampaikannya yakin kayak pede banget Ustaz, kita yang dengar aja ngeri. yang dengar gak paham itu masalahnya nanti. Karena beda Punya ngaji. beda karomah dan khurafat itu tipis Ustaz. Oke, mengikuti akan yang paling ringan dari kedua asal fi nahwi zakah dalam seumpama zakat. Waalaikumsalam Ustaz Mawardi. Nah, Pertama wal gitu ud aku. wal udhiyati dalam seumpama zakat dan dalam bab udhiyah mengikuti akan yang paling ringan dari kedua asal pada seumpama zakat dan kurban. Oke. Fi mutawalladin pada yang lahir antara onta dan sapi sebagai contoh. Itu Ustaz. Onta kawin sama sapi, lahir anak ini baik yang melahirkan si onta atau si sapi. Ini zakatnya hitung zakat sapi, bukan zakat onta. 30 ekor baru wajib zakat, bukan 5 ekor kah? Begitu juga dalam bab udhiyah, kalau onta berapa tahun onta baru boleh dikurban? 4 tahun ya? Ya, Umur 4 tahun baru boleh kah? Lupa saya. Pokoknya kalau sapi umur 2 tahun udah boleh kah? Udah balik dia kah? Gak ingat Ustaz? gitu lah. Iya, kataku. Saya Nah, juga lupa. jangan suka sama lupa, bikin catatan Ustaz. Kalau saya udah tua, maklum lupa. Kalau nggak salah, kalau domba itu setahun atau 6 bulan, yang penting dia udah balik, udah copot gigi, ya kan? Atau setahun lah masuk tahun kedua, walaupun sehari 2 hari udah boleh. Kalau kambing umur 2 tahun, kalau onta, sapi umur 2 tahun juga. Kalau onta lebih 2 tahun. Nah, ini anak onta antara sapi dan onta kawin, punya anak. Dalam bab kurban dia mengikuti yang paling ringan. Paling ringan berarti ya itu ikut sapi. Mudah-mudahan begitu Ikuti yang Ustaz. Gimana? kalau yang tadi mau ngikutin yang berat yang tadi. Kalau yang ini masalahnya diikutkan kepada yang ringan. Iya. Ini kan ijtihad para ulama, kita nggak paham nih. Beliau nggak membawakan dalil kan? Iya. Wa aghladzahuma dan mengikuti ianya furung akan yang paling berat dari keduanya dua asal fi jadza'i saidi pada balasan buruan nih. Orang sedang ihram ini diharamkan membunuh hewan buruan, dia membunuh. Nah, ikut yang paling berat dendanya. Allahu Akbar. Wa yumkinu idkhalu hadza dan mungkinlah oleh memasukkan ini fi asyrafihima dalam yang mulia dari keduanya. Karena yang paling berat berarti maknanya yang paling mulia. Maknanya begini Ustaz. Apa contohnya? Dia berburu wah, kijang. Kalau menyembelih binatang yang nggak liar kan nggak kena denda kan? Ya sapi ya. Ini kijang misalkan. Kijang. Katakanlah yang dia buru sapi kawin sama kijang, punya anak. Anak itulah yang dia buru ketika dia ihram. Mestinya kalau sapi nggak kena denda. Karena dia bukan binatang buruan sapi kah?
Tapi dalam Iya. bab ihram, karena dia anak sapi dan kijang, ikut kijang, berarti harus bayar. Itu makna jaza'is saidi. Ini baru jelas Ustaz. Ini kita baca baru jelas di kitab Takrirat. Kemarin jelas nih poin-poinnya. Di sini singkat banget. Wa yatba'ul aba fin nasabi, dan mengikuti ianya furu akan bapak pada bab nasab dan pengikut-pengikutnya nasab. Maknanya kayak gini. Orang merdeka kawin sama budak. Kan gitu? Iya. Ya. Itu anak budak Hmm. anak siapa Ustaz? Anak suaminya apa ngikut suaminya yang merdeka apa ngikut istrinya? Ikut ke Tawabini. Oh bukan, ini jangan kita bandingkan antara orang merdeka dan dan budak Ustaz, salah. Ini perempuan laki-laki mengikuti ia akan bapak dalam nasab dan tawabeknya nasab. Ya kah? Nah itu. Tadi furu anak mengikuti dua orang tuanya di segi apa? Beda bidang, beda ngikut. Dalam najis ngikut yang paling berat tadi kah? Iya. Ah, Najis dan benar. mengikuti ianya anak akan bapak dalam nasab dan pengikut-pengikutnya nasab. Maknanya yang berkaitan dengan nasab. Nah, makanya anak itu nasabnya dinisbahkan kepada ayahnya, bukan kepada Jadi ibunya kah? Walaupun mungkin ayahnya bukan Hashimi, maknya mungkin Syarifah kah? Tetap ngikut nasab ayah kah? Nggak melihat mulia tidak mulia kah? Tetap ngikut ayah nasab. Paham nggak Ustaz? paham kalau masalah bab Nah itu. orang itu ikut ayah. Hmm. Nek Hasimi, apa itu artinya tentu? Hasimi sama apa itu tadi yang bilang? Hashimi misalkan Quraisy, Ahlul Bait lah, maknya kah? Oh, Nah, bapaknya orang Jawa, orang kampung Ustad. Maknya Ustad merantau ke Mekah dapat Syarifah kah? Nasab tetap ngikut nasab Ustad, nasab ayahnya, anak. Yang gitu. ya. Nah, mana contoh tawabek nasab yang berkaitan dengan nasab? Ka istihkaki sahmi dawil kurba. Seperti berhak bagian dari dawil kurba. Ini dawil kurba kerabat Nabi. Hmm. Nah, Kalau ngaji faraid ini ada namanya dari kurban. ya, dawil kurba kah? Jadi kan ada jatah itu yang yas'alunaka anil amfal kan, mereka bertanya kepadamu tentang amfal, harta rampasan perang kan. Qulil amfalu lillah wa rasulihi kan. Kemudian yang disebut humus biasanya dalam dalam kitab fikih. Maknanya begini, anak itu ngikut ayah, misalkan ayahnya Bani Hashim yang ikut Bani Hashim. Ya, yang berkaitan dengan nasab. Oh, Bani Hashim kan dapat humus itu. Berarti anaknya juga ngikut walaupun maknya bukan bukan Bani Hashim, bukan Ahlul Bait. Kayaknya seperti itu, Ustaz. Ya, ya. Dan mengikuti Ya. ia akan ayah fil hurriyah. Hurriyah kita atah pada nasab. Mengikuti ianya anak akan ayah fil hurriyah dalam kemerdekaan. Hmm. Jika ada ianya anak itu dari amatihi, dari budaknya ayah. Atau amati waladihi, atau budak anaknya ayah. Ayah menjimak budaknya, bukan kawin nih. Ayah menjimak budaknya. Anak ayah dari budak ngikut ayah. Ayahnya merdeka berarti anaknya merdeka, Ustaz. Kayak Umi Walad. Umi Walad kan anaknya merdeka kan? Ya, Ya, mualat. Umi Walad. Begitu anaknya ngikut Said lah. Maknya yang disebut dengan Umi Walad itu merdeka di pokok harta. Begitu Saidnya meninggal, Umi Walad langsung merdeka kan, makanya nggak boleh dijual, nggak boleh dihibah kan. Itu maknanya mengikuti ianya anak akan ayah dalam segi kemerdekaan. Jika ada ianya anak dari budaknya si ayah atau budak anaknya ayah. Seorang Said punya budaknya sendiri dijimak, punya anak, anaknya ngikut Said dalam segi merdeka. Atau budak dari anaknya. Kalau budak orang lain enggak. Kalau budak orang lain, seorang Said, seorang merdeka katakanlah, kawin dengan budak. Anaknya dia enggak budak, Ustaz. Kalau istri, ini bukan istri nih.
Nah, ini udah mulai rumit Ustaz nih. Ini apa lagi Ustaz nih? Memiman. Hurro. Gurro apa gurro? Hurro. Wal hurriyati idza kana min amatihi au amati waladihi au mimman ghurra bi hurriyatiha. Ghurra apa ghurra? Enggak tahu. Oh, tertipu. Maka Ya, ya. Menyombongkan diri bisa. jika ada ianya anak dari budaknya atau budak anaknya atau dari siman yang ditipu akan dia dengan kemerdekaan nyaman. Dikira orang merdeka, ternyata budak. Ini mirip orang lain juga. Seorang laki-laki merdeka nikah dengan seorang perempuan. Perempuan itu awalnya mengaku dia merdeka. Faktanya ternyata dia budak. Anaknya ngikut ayahnya, tetap merdeka. Enggak ngikut maknya. Tapi kalau dari awal sebelum nikah udah ketahuan itu budak, anaknya ikut budak, usah ikut maknya. Nah, mimman ghurra bihurriyatiha. Au mimman dhannaha zaujatahul hurrata au amatahu. Ini kita atah, dhanna atah pada ghurra. Apabila ada ianya anak dari siman, dhanna yang mengira ia akan nyaman akan istrinya yang merdeka. Ini suami rada-rada rabun nih, dia kira ini istrinya, ternyata budaknya. Nah, dia mengira itu istrinya yang merdeka, ternyata istri orang budak. Atau budak orang, macam-macam takdirnya kita. Bingung kita nih. Mengira ia akannya perempuan, akan istrinya yang merdeka. Dia mengira istrinya, ternyata budak orang. Nah, karena ada dzan tadi, istrinya berarti anaknya itu anak dia. Ngikut dia, dia merdeka, anaknya merdeka. Yang mengira ia akannya perempuan, akan istrinya yang merdeka, atau akan amahnya. Nah, mudah-mudahan begitu Ustaz. Ini bagi saya nggak iskal lagi Ustaz. Ustaz masih iskal nggak? Iskal tentu. Kalau saya iskalnya tadi kan pembahasannya wayat bangun aba'u finashab. Kok di sini jawabannya kok kalau ketahuan apa itu ibunya merdeka budak maka ikut budak, gimana tuh? Iya, itu anak tetap anak bapaknya. Kan beda antara nasab dan merdeka. Ini merdeka bahasnya. Oh, itu bahas dasar. Ini bahas Kalau merdeka. nasab, anak budak tetap bin ayahnya. Gini, saya kasih contoh dulu. Seorang laki-laki menikahi budak. Ya, Menikahi nih, bukan budaknya, menikahi. Kan beda menikahi sama budaknya. Kalau menikahi ada akad, Ustaz. Kalau orang menjimak budak, nggak perlu akad. hmm, Contoh dulu. Seseorang, dia beli budak. Ini budak kayak kambing soal zaman dulu kan. Ngeri juga ya. Nah, dia beli budak. Budak harus diperlakukan dengan baik. Sekarang dia menjimak budaknya. Begitu budaknya dijimak, status budaknya jadi umul walad. Kan gitu? ya di Anak dalam kandungan budak tadi anak siapa? Anak ayahnya. Semua anak itu dinisbahkan kepada ayahnya. Tetap ben sipulan ben ayah. Anak ayahnya. Di segi kemerdekaan, merdeka dia apa enggak? Ayahnya merdeka, maknya budak. Kan beda-beda. ya Di segi merdeka juga ngikut ayahnya. Karena ayahnya merdeka, dia juga merdeka. Itu contoh pertama. Contoh kedua, seorang laki-laki menikahi budak orang. Dia punya anak. Itu tetap anak suaminya. Karena nasab dinisbatkan kepada ayahnya. Paham nggak, Ustaz? Di segi kemerdekaan, anak itu nggak merdeka. Walaupun ayahnya merdeka, anaknya nggak merdeka. Makanya orang merdeka dilarang menikahi budak kecuali darurat. Kan gitu? Kan gitu dalam bab nikah nggak ada mahar untuk mencari perempuan merdeka. Khawatir terjebak ke dalam zina, baru boleh menikahi budak. Khawatir kenapa? Memperbanyak budak. Menikahi budak sama dengan anaknya jadi budak. Jadi makin banyak budak di dunia. Padahal rencana Islam punya keinginan untuk mengurangi, menghilangkan perbudakan. Maka apa-apa dendanya
merdeka. iteku raqabah kan gitu. Ya, Paham puasa kan? itu. Ya, Nggak ada iskal lagi, aman. aman. Intinya kalau perbedaan dari masalah yang satu dan dua itu yang satu menjima Nasab. apa nikah? Yang satu tentang Nasab. nasab, yang satu tentang status anak itu. Tapi masalah yang kedua itu diakati nikah ya Tengku dengan Ya, budak. kalau budak orang berarti ada akad, kalau budak sendiri nggak pakai akad. Atau dia punya budak dimerdekakan dulu, kemudian dia nikahi. Itu namanya bukan menikahi budak, menikahi orang merdeka. Bisa juga begitu kan zaman dulu. Ya. Ya. Wayatma'ul umma fil milki, dan mengikuti ianya anak akan ibu dalam kepemilikan. Ini apa maksudnya Ustaz? Mengikuti ia akan ibu dalam milik. Coba Ustaz takdir, ini nggak kelihatan contohnya. Bangun dan mengikutilah dan ketika di, Oh gini, di ini ada gambarannya di depan. Beliau tahu kita nggak paham, makanya beliau kasih contoh Ustaz. Kita baca dulu ke depan, paham nih. di kafe. Ada daftar ini. Dan mengikuti ianya anak akan ibu dalam kepemilikan. Apa maksudnya? Falwalalul mutawalladu, maka anak yang lahir di antara dua yang dimiliki itu jadi pemilik ibu. Ini budak-budak nih, budak-budak. Ya, dua-duanya budak. Ayah seorang laki-laki budak, seorang istri budak. Nah, ini laki-laki ini menjimak perempuan tadi. Yang gitu. Ya, Sehingga perempuan itu punya anak. Anak dari perempuan itu milik siapa? Milik maknya. Maksudnya begini, maknya milik siapa? Ada Said. Ya. Jadi anak dari perempuan tadi mengikuti yang memiliki maknya. Paham Ustaz contohnya? belum. Belum, gini kan. Si A ini tuan nih. Si B, ya kan? Si A punya budak perempuan. Si B punya budak Ya. laki-laki. Ini budak laki-laki ini jahat nih. Dia pacaran berdua ini. Sehingga budak perempuan ini punya anak. Ya kan? Hmm. Mengikuti ianya anak akan ibu dalam kepemilikan. Anak ini jadi milik siapa? Apa milik si B, apa milik si A? Yang itu. Hmm. Ya. Nah, si B punya budak laki-laki, si A punya budak perempuan. Oh, mengikuti ibu. Mengikuti ianya anak akan ibu dalam kepemilikan. Kita lihat nih. Maknya si anak ini milik siapa? Milik si A. Berarti anaknya juga milik tuan A ini. Nah, itu. Begitu lebih kurang, Ustaz. Ini banyak takdirnya di sini. Nggak habis-habis, Ustaz nih. Masya Allah. Hmm. Kama launaza. Sama juga, Ustaz. Kita punya kambing, Ustaz. Kita punya kambing betina. Tetangga punya kambing jantan. Yang gitu. Ya, Tiba-tiba kambing kawinkan. betina kita dihamili sama kambing jantan. Itu anaknya punya siapa? Yang punya maknya lah. Ya kan? Hmm. Sama ini. Saya punya kambing Proses. betina, Ustaz. Saya punya kambing betina bertetangga dengan Ustaz. Ustaz punya kambing jantan. Kambing Ustaz sama kambing saya kawin. Kambing saya hamil, Ustaz punya anak. Ustaz nggak ikut campur. Karena kambing betina milik saya, anaknya juga milik saya. Nah, kan budak kayak hewan kan? Nah, itu. Paham, Ustaz? Paham nggak? Paham. Oke. Kama launada, Masih. sebagaimana jika naiklah oleh bahaim, hewan jantan ala bahimatin di atas hewan betina, falwaladu lima likil umi. Maka anak dari hewan betina itu jadi pemilik induknya. Nah itu tadi. Oh ini beliau udah bahas semua kah? Padahal masih panjang Ustaz. Oh ini beliau bahas semua Ustaz nih. Yang sudah kita contohkan tadi ini dicontohkan ulang ternyata Ustaz. Hmm. Tadi kita Oke. duluan mencontohkan kan? Ya, mungkin saya agak nakdir kayaknya.
Nah, itu kita udah Oh, dulu mencontohkan, Ustaz nggak bilangin. Padahal ini ada contoh semua, Ustaz. nggak apa-apa, tunggu. Sudah ada angan-angannya nanti kalau udah baca. Harus titik di sini, Ustaz nih. Udah sejam kah? Ya, Harus ngopi dulu, Ustaz. Masya ya, Allah. tunggu. Ribet ini ilmunya. Masya Allah. Wallahu Ingat sama a'lam. kalau kok tekan Bissawab. gini. Wa ilaihi al-marji wal ma'ab. Walhamdulillah.